dan akhirnya dirujak sama netizen. Terus captionnya dirubah nih. Caption pertama dia tulis apa? Ngegembel dulu makan pinggir jalan. Terus caption kedua apa ya? Jarang banget makan dengan penampilan ngegembel seperti ini. Wah. Hola netizen yang tercinta, Dr. Richard Lee mendadak panen hujatan dari netizen yang terhormat setelah mengunggah konten makan di pinggir jalan. Hal ini lantaran ia menuliskan caption yang membuat netizen yang budiman salah paham. Di akun TikToknya, Dr. Richard membagikan momen saat dirinya makan di pinggir jalan bersama istri dan juga timnya. Salah satu kameramennya tersebut menyebut bila penampilan sang dokter terlihat seperti gembel. Pasalnya, Dr. Richard Lee berpenampilan santai saat makan di pinggir jalan. Ia mengenakan kaos, celana pendek, dan dipadu dengan sandal. Dalam video tersebut, Dr. Richard Lee melakukan review singkat terhadap tempat makan yang ia kunjungi. Ia menyebut bila tempat tersebut terasa panas dan kotor. Terlihat dalam video, bekas tisu yang digunakan membersihkan meja terlihat penuh dengan debu. Meski demikian, Dr. Richard Lee menjelaskan bila makanan dan minuman yang hendak ia santap memang terkenal enak. Unggahan ini pun memantik beragam komentar dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang justru mencibir Dr. Richard Lee lantaran menyinggung mengenai ngegembel. Usut punya usut, Dr. Richard Lee sempat menghapus konten serupa lantaran captionnya dianggap merendahkan penjual pinggir jalan. Meski telah mengunggah ulang video tersebut dan mengganti captionnya, rupanya kemarahan netizen yang berbakti rupanya belum reda. Hujatan yang ditujukan kepadanya tetap saja bermunculan. Dok, lu kayak gini dulu, dok, mau kemana? Mau makan, gak lama, gak kayak gini. Pakai yang pendek, kaos, pakai topi, supaya nggak di styling apa-apa. Kita mau makan mie di pinggir jalan, tapi enak banget, cakep banget mie ya. Yang jelas nggak di mall, mudah-mudahan nggak ada yang minta foto. Jadi kita sudah sampai, makannya di pinggir jalan kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang kenal ya. Gitu. Makan pinggir jalan, tas masih LV. Kita review dari tempat ya, panas. Tapi ada di dalam ada AC katanya. Mungkin karena itulah mie-nya enak ya. Dimaklumkan Iya, saya. tapi memang Ini bukan 5 star, tapi ini legend guys. Jelas ini sensasi makan di pinggir jalan. Iya, jangan ngarep pula makan di pinggir Iya. jalan tuh. Justru malah itu enaknya kan. Iya. Mungkin itu yang buat enak kan ya. Nasi goreng pinggir Belum tentu. jalan. Pecel lele pinggir jalan. Pecel lele pinggir Iya. itu nggak ada lawan loh. Pecel lele pinggir jalan tuh nggak ada lawan, sumpah. Pokoknya nggak ada lawan. Karena hotel juga nggak ada pecel lele. Tapi penampakannya nggak secantik gitu ya. Enak lah. Sambal. Pencinta cabai. Kalau nggak pedes nggak enak ya. Makan semuanya. Hijau. Aku nggak tahu ya, kalau di daerah kalian kembang tahunya itu pakai es atau anget ya? Biasanya sih hangat kalau tempat lain. Itu kan kuahnya jahe, dok. Sama aja asalnya. Kalau emang itu dibuka. Manisnya pas, jahenya pas, gulanya itu nggak ngerasa di ini ya. Di leher itu kayak gimana? Di lidah ya beda ya. Jadi kalau pemanisnya buatan ya. Ini enak. Jangan lupa setiap kali ngomong diet, mulai besok. Udahlah aku ngandalin hand slim glow sama olahraga aja. Karena aku suka makan gimana ya. Jadi memang bener-bener susah untuk diet kayak gitu. Ini bukan 5 star, tapi rasanya 5 star. Arah-arah. Arah-arah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi ini video yang viral itu. Tapi setelah aku cek captionnya nggak ada tuh yang kayak makan di pinggir jalan kayak gembel atau udah dirubah. Emang boleh semerendahkan seperti itu? Kalau tempatnya enak bagi dokter makan di sana, diusahakan jangan sampai ngejat sampai tempatnya panas, kotor. Bersihin aja. Tapi kalau mau makan yang bener-bener langsung dibersihin ya ke mall atau ke resto. Kasian juga kan di sana orangnya karyawannya cuman paling 1 atau 2. Tempatnya rame dan belum sempat ngebersihin mejanya. Apalagi ngebersihin meja di mana dokter duduk. Dan mungkin mereka bahkan nggak tahu siapa dokter terkenal, banyak uang. Mereka tahunya cuma jualan. Itu aja sih dari aku, Pish. Karek beres revisian ayah penghibur saya tiga. Iya mah terlepas dari caption saya yang awalnya bilang kita makan di pinggiran dulu, ngegembel dulu. Tapi yang bodo amat lah soalnya dah jok sungkul lah ya mah paling. Ngan ayah hiji ya. Nah bet ngomong. Mudah-mudahan gak ada yang minta foto. Nah anjing saya teh GR wae anjing si Richard.
Aku aja yang kayak gembel gini biasa aja, tengok baju ini udah kayak koyak-koyak. Tapi di rumah masih aku pakai baju yang koyak-koyak gitu. Tapi nggak apa-apa kan di rumah. Kalau menurut aku bajunya dokter ini kayak biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak kayak gembel juga kan. Dokter Richard kan pernah jadi orang susah kan, dan tahu pakaian orang susah itu gimana. Tapi kayak orang susah pun pakaiannya nggak gembel-gembel kali lah, kayak biasa aja gitu. Kalau di rumah pakai koyak-koyak ya biasa, namanya di rumah kan, kecuali di luar gitu. Kalau menurut aku sih udahlah, nggak tahu apa yang harus aku mau katakan. Terus dengan pedenya si dokter bilang semoga nggak ada yang minta foto. Dok, nggak semua orang kenal dokter, dan nggak semua orang itu nggak semua dok kayak heboh kalau ketemu orang. Lagian kan dokter bukan artis, dokter ya dokter gitu, yang punya followers banyak ya, itu sih. Jadi menurut aku penampilan seperti itu bukan gembel dok, dan makan di pinggir jalan itu bukan gembel juga. Oh, jadi dokter ini yang lagi heboh karena captionnya itu, dan akhirnya dirujak sama netizen, terus captionnya dirubah nih. Caption pertama dia tulis apa? Ngegembel dulu makan pinggir jalan. Terus caption kedua apa? Jarang banget makan dengan penampilan ngegembel seperti ini. Wah, captionnya nggak jauh-jauh dari gembel ya, atau ngegembel ya. Susah sih kalau misalnya ada manusia yang memiliki sifat langit, itu luar biasa banget sih. Jujur ya, kalau saya jadi dokter Richard, saya nggak mau tuh melakukan itu semua hanya ingin mendapatkan sebuah pujian dari netizen gitu loh. Dan hasilnya malah dirujak. Serius ya, gue nggak tahu tuh yang namanya gembel atau ngegembel itu seperti apa gitu loh. Karena menurut gue, orang mau makan di mana aja, berpenampilan seperti aja, itu sih sama gitu loh. Kalau memang dokter Richard nggak suka, merasa jijik makan di pinggir jalan, kenapa harus dilakuin hanya untuk sebuah pujian sih gitu loh. Kan jadinya heboh sekarang di TikTok. Sumpah gue shock dan kaget banget ngelihat ini postingan. You are doctor? Are you really smart? Lo bilang makan pinggir jalan itu ngegembel, lo kayak ngelapin meja itu terus lo kasih lihat ke seluruh masyarakat followers lo bahwa itu tempat menjijikan. Oke, gue tahu lo orang kaya, tapi apa pantas seseorang yang bilang dirinya itu pinter tapi nyatanya kelakuannya kayak gitu? Apa karena penghasilan lo yang ber-MM kemarin? Apa karena lo flexing kemarin? Lo merasa lo udah paling tinggi derajatnya? Secara nggak langsung, dokter bilang kalau orang-orang yang makan di pinggir jalan itu gembel. Tapi kalau seandainya dokter orang yang pintar, orang yang cerdas, harusnya dokter ngerti itu menjatuhkan usaha orang lain. Secara nggak langsung dari postingan dokter ini ngeliatin sifat asli dokter itu kayak gimana. Kadang manusia itu kalau udah di atas, apalagi udah banyak duit nih ya, gue kasih tahu, itu memang udah melangit guys, nggak bisa dipungkiri lagi. Lo punya duit, lo punya kuasa ya kan, tapi minusnya akhlak lo nggak ada, lo dibenci dari banyak orang. Kata ngegembel adalah kata yang sering banget gue pakai sama keluarga gue atau sama teman-teman gue kalau misalnya mau jalan tapi kayak males banget gitu rapi-rapi. Kita bilang, udahlah ngegembel aja lah, udah males nih beres-beres. Dan gue sudah sangat sering mendengar kata-kata itu sebenarnya, ngegembel, dan itu adalah hal yang biasa kalau digunakan di pertemanan atau tongkrongan atau sama orang-orang. Kesalahan terbesar Dr. Richard adalah dia seorang influencer yang punya massa yang sangat luas dan dia posting di sosial media. Makanya jadi influencer itu susah sih, karena kita harus sangat berhati-hati dalam memilih kata dan juga sikap di sosial media. Kecuali kalau tujuannya memang mau viral sih. Anyway, gue cuma berbagi perspektif gue ya, jadi ya salah benar dikembalikan kepada netizen.